ego-ego yang perlu kita jaga juga gitu, ada pride yang perlu kita jaga. Jadi kita bisa bisa mulai dengan, ya tadi, aku happy deh kalau misalnya, kamu bantu aku cuci piring, karena kenapa? Kan kalau kayak gitu kita juga bisa lebih cepat untuk quality time barengnya. Sedangkan kan kalau nunggu aku yang cuci piringnya selesai bisa setengah jam, kita baru quality time jam sekian. Tapi kalau sambil aku ngapain, kamu bantu aku cuci piring, kita bisa lebih cepat loh quality time-nya. Jadi tidak mengesankan kalau kita doang yang mau digertiin. Halo, sahabat Nova, dimanapun sahabat Nova berada, perkenalkan, saya Kemala Nuranti, MPC Psikolog, seorang psikolog, biasanya dipanggil Lala, boleh nanti dipanggilnya Lala aja ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai topik yang lagi hangat banget nih, yaitu tentang love language atau bahasa cinta. Nah, penasaran bagaimana bahasa cinta antara kamu dan pasangan? Yuk, sama-sama kita simak. Kalau ditanya kapan, eh, secepatnya. maksudnya, maksudnya secepatnya di sini adalah semakin dini kita bisa tahu love language pasangan kita itu akan semakin baik. Karena experience hubungan kita nih, relasi kita, kalau kita udah tahu love language-nya kan harapannya pasti akan lebih baik ya, lebih lebih manis lah experience-nya gitu ya, pengalaman-pengalamannya lebih manis. Tapi kalau misalnya semakin nanti gitu, itu mungkin banget udah ada konflik-konflik yang muncul dari salah sambung tadi gitu ya. Jadi kalau ditanya kapan, sebenarnya sebaiknya sedini mungkin. Nah, tapi kalau ditanya gimana ya cara yang enak gitu, karena takutnya kalau kita tiba-tiba bilang aku pengen loh dikasih kado gitu kan, eh, ya apa sih kamu gitu, malah jadi ofensif gitu takutnya dan sebagainya. Nah, mungkin bisa diangkatnya dengan sebetulnya harapan kitanya tuh apa gitu. Jadi bukan yang kadang-kadang nih kita juga suka salah ngomong. Beb, lihat deh dia dikasih kado, aku juga pengen. Nah, kalau kayak gitu kan jadi mengesankan kalau membandingkan pasangan kita dengan pasangan lain. Nah, kalau konteksnya cowok nih, biasanya nggak suka tuh dibanding-bandingin kan, ada ego-ego yang perlu kita jaga juga gitu, ada pride yang perlu kita jaga. Jadi kita bisa bisa mulai dengan ya tadi, aku happy deh kalau misalnya kamu bantu aku cuci piring, karena kenapa? Kan kalau kayak gitu kita juga bisa lebih cepat untuk quality time barengnya. Sedangkan kan kalau nunggu aku yang cuci piringnya selesai bisa setengah jam, kita baru quality time jam sekian. Tapi kalau sambil aku ngapain, kamu bantu aku cuci piring, kita bisa lebih cepat loh quality time-nya. Jadi tidak mengesankan kalau kita doang yang mau digertiin. Tapi bentuk pemahaman love language ini juga satu sama lain. Gue juga berusaha memahami love language lo gitu, dan ketika gue berusaha memahami love language lo ini, kita bisa lebih apa ya, lebih connect satu sama lain kayak gitu. Nah, lalu hindari bahasa-bahasa yang menyalahkan. Kayak, ya kamu juga masa sih udah sekian tahun. Nah, yang gini-gini nih. Kayak apa namanya? Refleks ya biasanya ya. Ya kamu masa nggak ngerti sih, gitu aja kamu masa nggak ngerti, gitu aja masa kamu nggak tahu. Nah, itu emang sesuatu yang harus kita kontrol banget nih. Karena bisa jadi balik itu tadi ya sempat saya bilang juga, kalau mereka memang nggak tahu karena bukan details itu yang mereka perhatikan, details yang lain tapi gitu. Jadi bisa jadi mereka memang nggak ngeh, mereka memang nggak tahu. Jadi hindari statement-statement yang mengarahkan ke menyalahkan, mengarahkan ke ih kamu gitu aja masih ngerti sih, ih kamu nih. Jadi eh, kita pun tetap menghargai dia gitu ya, dengan apa kemauannya kita atau kebutuhannya kita gitu. Jadi nggak menyalahkan dia gitu. Lalu yang ketiga, yang pertama kan bisa di apa ya, di bergain gitu ya. Jadi kitanya maunya apa, nanti kamu bisa dapet apa. Terus yang kedua, pakai bahasa yang baik gitu ya, asertif ya, jangan pakai bahasa yang menyalahkan. Yang ketiga, kita juga harus lihat lihat waktunya gitu. Kalau misalnya di momen-momen baru pulang kantor misalnya, habis ini udah mulai macet-macet lagi ya sekarang ya gitu kan, macet pulang kantor terus kita langsung ajak ngobrol, atau misalnya habis WFH full meeting seharian ajak ngobrol. Nah itu tuh biasanya hal kecil yang kita obrolin aja tuh bisa jadi potensial konflik, apalagi ini kan sebenarnya deep talk ya, ngomongin tentang aku punya kebutuhan ini dan aku happy ketika kamu melakukan itu. Kamu punya kebutuhan itu dan kamu akan happy ketika aku melakukan hal tersebut gitu.
Nah, itu kan deep talk ya sebenarnya. Jadi kalau kita nggak lagi fresh, kitanya juga lagi mumet, biasanya itu ujung-ujungnya akan berantem bisa-bisa gitu. Jadi dicari juga momennya yang pas. Weekend misalnya ketika lagi sama-sama santai. Kalau yang sudah punya anak mungkin ketika anak-anaknya lagi main sama eyangnya, sama omanya, opanya gitu misalnya dan sebagainya. Jadi tidak mengganggu rutinitas yang ada dan juga kita pun fit gitu secara physically and emotionally untuk membicarakan hal ini.